I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketiga peta konsep. Yang pertama mengenai hak asasi manusia, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan peta konsep hak asasi manusia. Yang pertama yaitu sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia atau bisa disingkat HAM yaitu melibatkan perkembangan konsep dan perlindungan hak-hak dasar individu sepanjang waktu, dimulai dengan puncak Renaissance dan pencerahan. Ide-ide HAM tersebut berkembang melalui dokumen-dokumen seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang dihasilkan pada abad ke-18. Peristiwa-peristiwa sejarah seperti Perang Dunia II memberikan dorongan signifikan untuk mengukuhkan perlindungan hak asasi manusia melalui dokumen internasional seperti Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Sejak itu kesadaran dan advokasi terus berkembang untuk memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat global. Yang kedua itu tentang landasan hukum hak asasi manusia. Landasan hukum hak asasi manusia atau bisa disingkat HAM dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan tingkat pemerintahan. Secara umum, beberapa landasan hukum hak asasi manusia mencakup pada yang pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang kedua Fakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang ketiga Fakta Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Keempat, Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Dan yang kelima, Konvensi Hak Anak. Ketiga, pengertian HAM. Hak asasi manusia atau disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungannya hakikat dan martabat manusia. Yang keempat itu arti penting hak asasi manusia. Ada 4 arti penting hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia menyangkut pengakuan terhadap hak dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, kewajiban setiap manusia sebagai makhluk Tuhan untuk menghormati hak asasi orang lain. Dan yang terakhir, kewajiban setiap orang untuk menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, ras, ekonomi, maupun agama. Yang kelima yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia yang menjadi hukum dasar negara sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Dokumen ini menguraikan prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintah, hak asasi manusia, dan nilai-nilai negara. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. 6. Tentang Undang-Undang HAM. Undang-Undang HAM mengacu pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu peraturan hukum yang bertujuan melindungi dan menjamin hak asasi manusia dalam suatu negara. Undang-undang HAM biasanya menguraikan hak-hak dasar individu seperti hak atas hidup, kebebasan, perlakuan yang di mata hukum, dan hak untuk tidak disiksa. Tujuan utama Undang-Undang HAM adalah memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap martabat serta hak setiap individu dalam suatu masyarakat atau negara. Ketujuh, tentang hak asasi. Kata asasi mengacu pada hal-hal yang mendasar, dasar atau inti. Dalam konteks hak asasi manusia, asasi dapat merujuk pada hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kemanusiaan.
termasuk hak hidup, kebebasan, dan martabat. Jadi, asasi seringkali terkait dengan hal-hal fundamental atau prinsip dasar yang membentuk landasan dalam berbagai konteks, seperti hak asasi manusia atau nilai-nilai dasar suatu masyarakat. Terakhir yaitu tentang kewajiban asasi. Kewajiban asasi merujuk pada tanggung jawab atau kewajiban yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari masyarakat atau negara. Ini mencakup kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia orang lain, patuh pada hukum, dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang adil. Kewajiban asasi juga melibatkan tanggung jawab terhadap lingkungan, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban ini, individu berkontribusi pada terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sebuah komunitas. Selanjutnya kita akan masuk ke peta konsep mengenai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara dibutuhkan untuk berdirinya suatu negara untuk memberikan dasar, arah, dan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Pancasila sebagai dasar negara terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah prinsip yang mendasar segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup adalah pegangan, pandangan, pedoman, petunjuk hidup, berisi aturan-aturan dan sebagai cara memecahkan persoalan masyarakat dan negara. Nilai-nilai pandangan hidup bersumber dari masyarakat Indonesia dalam adat istiadat, budaya, agama, atau keyakinan lain yang menjelma menjadi pandangan hidup. Tiga yaitu cita-cita bangsa penanam nilai-nilai. Pertama, kepribadian bangsa. Yang kedua, perjanjian luhur rakyat. Yang ketiga, sumber dari segala sumber hukum. Dan yang terakhir, ideologi nasional. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sila pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa. Menempatkan persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak dan orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan bersama. 5. Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, substansi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Substansi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4, yaitu organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, hak asasi manusia. Dan yang ketiga, prosedur mengubah konstitusi. Yang keempat, membuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dalam konstitusi. Selanjutnya, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya kedudukannya lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, mengamalkan pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam suasana merdeka lahir dan batin. Yang kedua, sumber dan cita-cita hukum dan moral dalam lingkungan nasional dan internasional. Yang ketiga, bernilai universal yang pastinya junjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yang terakhir, bernilai lestari, artinya mampu menampung di mana masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.